Om Swastiastu, para semeton, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, pada kajian hari ini kita akan apa? Ini karena menjelang Minggu Tenang ya. Sebentar lagi kita tanggal 14 Februari, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mencoblos di TPS-TPS di tempat masing-masing ya. Kita mempunyai hak untuk menyuarakan isi hati kita, isi pikiran kita untuk ke depannya 5 tahun ke depan untuk memilih pemimpin yang kredibel, ya. Memilih pemimpin yang terbaik sehingga kita akan berdampak kepada masyarakat rakyat seluruh Indonesia, ya. Nah, kalau Anda eh, di bilik TPS cuma 5 menit, kalau kita salah menentukan pilihan, ya itu akan berdampak panjang untuk 5 tahun ke depannya. Dan para pinandita melakukan santi puja untuk kedamaian dan kelancaran proses pemilu yang akan diselenggarakan di negara Republik Indonesia ini pada tanggal 14 Februari. Ya, jadi kita bersyukur di sinilah kita ingin sebagai umat Hindu ya ingin berpartisipasi agar kita terdengar juga aspirasi umat Hindu ya untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ya. Nah, karena hubungannya dengan memilih pemimpin, nah itulah kita harus memilih pemimpin yang bisa ya, yang sudah berpengalaman, yang sudah mempunyai visi misi untuk membawa rakyatnya ke masyarakat adil dan makmur ya. Jadi jangan jadi pemimpinnya aja nggak becus, bagaimana dia memimpin rakyat ya yang begitu banyak ya di Indonesia khususnya ya. Nah, di dalam agama Hindu ya, konsep kepemimpinan dalam agama Hindu itu dikenal dengan istilah ya adipatiam ya, berasal dari kata adipati yang berarti raja tertinggi. Nah, dan ada juga istilah naya katuam ya, naya katuam yang berasal dari kata bahasa Sanskrit yang berasal dari kata nayaka yaitu pemimpin ya. Seperti Dewa Ganesha ini salah satu julukan beliau di antara nama-nama beliau ya ada nama beliau Ganesha, ada beliau namanya itu Lambodara ya berperut buncit, ada bernama Eka Dantaya ya bertaring satu, dan beliau juga disebut Nayaka ya yaitu pemimpin para gana ya. Nah, di dalam agama Hindu ada konsep yang namanya itu yang sangat terkenal ya ada di dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra yaitu Veda Smarti yang disebut dengan Asta Brata. Ya, Asta artinya 8, Brata ini adalah sifat-sifat kepemimpinan, sifat-sifat daripada para dewa ya. 8 dewa yang di sebagai contoh ya. Ini berawal dari pada waktu Sri Rama ya yang dibuang di dalam pembuangan beliau selama berapa? 14 tahun ya. Nah, di situ kerajaan Rama di Ayodhya, di sana itu kan kenapa Sri Rama dibuang ke hutan? Karena ini adalah akal busuk ibu tirinya yaitu Kaikeyi ya, Kaikeyi. Kaikeyi ya. Jadi Kaikeyi ini mempunyai putra yang bernama Barata ya. Tetapi Barata ini sifat beliau ini adalah sangat luhur ya. Tidak rakus oleh kekuasaan. Sedangkan ibunya Kaikeyi ini adalah sangat berambisi untuk menguasai kerajaan Ayodhya karena dia di dalam perjanjiannya pada waktu ketemu dengan bapaknya Sri Rama yaitu Dasarata ya. Jadi di situ ada perjanjian bahwa nanti kalau dia Kaikeyi ini punya putra, dia ingin
anaknya yang menjadi putra mahkota, penguasa kerajaan Ayodhya. Ya, yang tadi saya bilang bahwa eh, Sri Rama pada waktu itu eh, adiknya Bharata ya mencari Sri Rama, Laksmana dan Dewi Sinta ke hutan ya. Nah, di sana beliau ya meminta agar Sri Rama pulang ke kerajaan dan beliau harus menjadi raja di Ayodhya ya. Dan adiknya Bharata sama sekali dia tidak ingin berkuasa karena dia tahu haknya itu bukan haknya dia, tapi hak kakaknya yaitu Sri Rama ya. Nah, tetapi Sri Rama karena beliau memang sudah komitmen untuk menjalani pembuangan di hutan selama 14 tahun, jadi beliau tidak mau mengingkari janjinya ya. Beliau ingin menyenangkan bapaknya yaitu Dasarata. Nah, tetapi Sri Rama memberikan pesan-pesan kepada Bharata bahwa kau harus pulang kembali ke Ayodhya, pimpinlah kerajaan Ayodhya, ya, pimpinlah dengan adil, ya, dengan uh, berani, dengan uh, kejujuran, sehingga rakyat Ayodhya akan makmur, gemah ripah lo Cinawi. Ya. Nah, untuk sebagai simbolik, ya, akhirnya Sri Rama membawakan sendalnya ya, yang disebut dengan paduga ya. Paduga ini adalah biasanya itu sendal daripada orang suci ya atau raja-raja pada zaman dahulu ya. Nah, akhirnya ya karena Bharata tidak bisa membujuk Sri Rama sehingga ya Bharata pulang dengan membawa cuman bawa sandal paduganya Sri Rama ya. Nah, di dalam kerajaan Ayodhya pun eh, Raja Bharata meletakkan paduga ya sendalnya Sri Rama sebagai simbolik bahwa yang memerintah itu adalah tetap Sri Rama meskipun secara fisik beliau tidak ada di kursi kerajaan ya. Nah, kembali kepada konsep daripada agama Hindu ini yang sangat penting sekali ya. Bagaimana kita memilih pemimpin ke depannya ya. Nah, kita juga jangan memilih pemimpin itu karena apa? Kita juga jangan memilih pemimpin ya asal pilih ya. Nanti yang rugi kita juga. Nah, jangan kita karena ini pemilu ya, masing-masing punya calon ya. Ada yang calon paslonnya nomor satu, ada paslonnya nomor dua, ada paslonnya nomor tiga, ya. Nah, kita di sini nggak perlu kita ini berantem, ya. Oh, kalau si A ini, oh saya pilihnya nomor satu. Yang si B ini, oh saya pilih nomor dua. Yang si C-nya pilihnya nomor tiga. Ya, berantem. Yang tadinya diakur, ya pergi bersama kemana-mana. Karena ini beda pilihan, akhirnya apa berantem ya. Dia nggak tahu kalau nanti kalau sudah habis pemilu ya siapapun yang di presiden ya dia akan lupa dengan Anda. Dia nggak tahu kalau Anda itu sudah berantem ya sudah gontok-gontokan. Nah, kalau kalian misalnya berantem beda pilihan terus masuk rumah sakit, emang mereka akan besuk ke rumah sakit? Ya enggak lah ya pasti Anda akan keluar biaya. Ya, masih untung punya BPJS. Coba kalau nggak punya BPJS, kan puyeng juga bayar pengobatannya. Ya. Nah, di samping itu juga, ya, misalnya di grup WA, di grup arisan dan lain sebagainya, kita nggak perlu bermusuhan, kita nggak perlu berantem, ya, sesama teman. Nah, nanti kalau sudah selesai pilpres, ya, itu yang kandidatnya dia akan peluk-pelukan. Anda tetap akan bermusuhan. Nggak ada guna. Apa gunanya kita berantem? Nggak ada guna.
Jadi kita jangan terlalu apa? Jangan terlalu ngotot, jangan terlalu ambisius, eh, jangan terlalu terikat, ya. Mentang-mentang ngefans banget sama paslonnya, jagoannya, sampai mati pun dibela. Nah, Anda itu akan rugi. Mereka tidak akan menengok Anda ke rumah sakit. Mereka tidak akan nengok Anda tidak punya uang. Apa akan ngasih, Pak, sampean punya uang nggak? Nggak punya uang, Pak. Oh ya, ini kasih. Belum tentu. Anda emang siapa? Kan dia nggak kenal. Ya, katakanlah Prabowo nggak kenal dengan Anda, Anies nggak kenal dengan Anda, ya Pak Ganjar nggak kenal dengan Anda. Ya ngapain? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Benar-benar kita berdemokrasi yang sehat, ya, yang memakai apa? Nalar pikiran yang jernih. Gak usah kita tuh ribut, berantem, musuh-musuhan. Gak perlu, malah itu bikin dosa, bikin karma buruk, ya. Jadi itu pesannya untuk kita sebagai umat Hindu, mari kita menjaga kedamaian, menjaga persatuan, ya, tatua masih, engkau adalah aku adalah engkau, kita bersaudara, kita adalah ajaran Kutumbakam Wasudewa Kutumbakam, ya, semua manusia, semua makhluk adalah bersaudara, ya. Kita nggak perlu kita bermusuhan si A, si B, si C, gara-gara kita apa pemilu ini, ya. Mereka setelah selesai pemilu akan peluk-pelukan. Itu orang politik, ya. Jangan jangan baperan. Ya kalau sudah apa memilih terus jagoan kita kalah, ya wis harus nerima, ya. Kalau misalnya jagoan kita menang, ya nggak usah ngeledek yang kalah, ya. Ya kita syukuri gitu. Jadi kita sebagai umat Hindu, kita tetap menjaga keamanan, ketertiban di negara ini, jangan bikin rusuh, jangan bikin kekacauan. Yang penting siapapun presidennya, yang penting untuk dia bisa memperhatikan rakyat Indonesia keseluruhan. Nah, itu yang kita dukung, ya, terutama ya melindungi hak-hak kewajiban kaum minoritas, terutama agama Hindu, ya. Jadi kita tetap mendorong, mengangkat presiden yang mau melindungi kaum minoritas, ya. Nah, kembali lagi yang saya sebutkan tadi bahwa ada 8 sifat dewa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, ya di sini disebutkan yaitu Dewa Indra, ya, Indra Barata, yaitu seseorang pemimpin, ya. Kalau Dewa Indra ini kan penguasa hujan, ya, penguasa hujan, dan Dewa Indra juga penguasa sorga, ya. Nah, diharapkan seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang bisa apa mengusahakan kemakmuran rakyat, ya. Dia yang memikirkan kemakmuran rakyat seperti Dewa Indra, ya, dewa yang penguasa hujan. Hujan ini kan ya bisa menyuburkan tanah. Dari tanah ini subur bisa ditanam ya padi, jagung dan lain sebagainya. Dia akan membuat kita masyarakat jadi makmur, ya. Nah, yang kedua ada itu Yama Brata, ya, Dewa Yama. Dewa Yama ini adalah di dalam agama Hindu adalah beliau sebagai dewa pengadilan, ya, mengadili orang yang meninggal, ya, orang yang sudah meninggal, orang mati. Jadi diharapkan seorang pemimpin itu harus berani, harus adil, harus jujur, ya, demi keadilan dan kebenaran, ya. Jadi seorang pemimpin tuh nggak mencelak-mencelok, ya. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong C. Nah, gimana menjadi seorang pemimpin? Ya harus harus dia konsisten omongannya, ya, apapun yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah
Dewa Surya, Surya Barata ya. Surya ini ya dewa matahari ya, bukan matahari store ya. Beda. Ini Dewa Surya. Dewa Surya adalah penguasa matahari. Matahari itu akan menyinari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, terutama di bumi ya, yang kena sinarnya ya. Jadi dimanapun ya, kecuali kalau kita ngumpet ya di kamar, di goa dan lain ya nggak kena matahari. Jadi matahari ini tanpa kita minta juga ya, kita berdoa, ya doa matahari biar lama disinari. Tanpa diminta pun beliau akan menyinari setiap hari. Ya. Jadi kita harus memilih pemimpin yang bisa mengayomi dan menyinari seluruh rakyatnya. Ya. Tapi kalau dia cuma menyinari grupnya, menyinari keluarganya, menyinari kelompoknya, jangan pilih pemimpin seperti itu. Ya. Nah, yang keempat adalah Chandra Brata, yaitu mempunyai sifat seperti Dewa Chandra. Dewa Chandra ini adalah penguasa bulan, ya, planet bulan. Jadi eh, sifatnya bersifat menyejukkan, ya. Nah, di sini pemimpin diharapkan selalu membuat rakyatnya itu tenang, damai, sejuk, aman, ya. Kalau ada pemimpin yang selalu membuat ketegangan, selalu membuat rakyatnya tidak tenang, jangan dipilih, ya, itu. Yang kelima adalah Dewa Bayu, Wayu Barata, ya. Dewa Bayu ini apa? Dewa angin, ya. Jadi angin ini apa? Dimanapun ada ruang, dia akan masuk. Ya, angin ini membuat apa? eh, eh, Membuat kita juga sejuk, ya, adem. Diharapkan apa? Dia selalu pemimpin ini bisa berada di tengah-tengah rakyat. Ya, hari ini dia ada di apa Pondok Kelapa, besok dia ada di Kemayoran, besok lagi ada di Bandung, ya. Jadi pemimpin ini selalu belusuan, ya, apa, mengontrol, meninjau rakyatnya, kekurangan apa, ya. Jadi nggak bisa mager, pemimpin nggak bisa mager. Jangan memilih pemimpin yang mager, ya. Ya, gimana dia bisa melihat apa cuman melihat di TV yang besar ya, dipantau, ya. Nggak bisa, tetap dia harus meninjau. Nah, ada lagi apa Dewi Pertiwi, yaitu bumi Brata ya. Jadi bumi ini ya tempat injakan. Jadi pemimpin, seorang pemimpin harus benar-benar memberikan penghidupan, harus memberikan tempat tinggal yang layak, harus memberikan tempat teduh yang layak ya. Jadi kalau ada pemimpin yang masih menyengsarakan rakyatnya, ada pemimpin yang masih apa, banyak di jalanan apa, oh tenda-tenda yang nggak jelas ya, apa menyengsarakan rakyatnya, jangan dipilih ya. Kan sekarang banyak juga ya pemimpin yang apa berjanji, oh kalau saya akan menang, saya akan membuat rumah susun sekian tower, ya sekian kamar dan nanti gratis 0%. Tapi pada nyatanya itu tidak terwujud ya, nggak usah. Nah, yang ketujuh adalah Dewa Waruna Samudra, penguasa samudra, penguasa lautan yang luas ya. Jadi pemimpin ini harus mempunyai wawasan yang luas bagaikan samudra ya, jangan mempunyai wawasan yang sempit. Dia harus netral ya, tidak rasis ya. Cuman agama ini doang yang apa yang diprioritaskan, agama ini tidak dan lain sebagainya ya, dan begitu pula sebaliknya. Dia harus adil, harus berwawasan luas, mempunyai visi misi ke depan. Bagaimana bangsa ini dibawa untuk lebih maju ke depannya. Jadi harus itu. Yang ke-8 adalah Dewa Agni,
ya, Agni Brata, ya. Dewa Agni ini adalah apa? Penguasa api, dewa yang bersifat membakar, dewa yang bersifat apa? Membara, memberikan motivasi kepada rakyatnya, ya. Jangan sampai rakyatnya loyo, jangan sampai rakyatnya ini apa? Pesimis, ya. Jadi pemimpin tuh harus mempunyai sifat membakar, ya, memotivasi, memotivasi dirinya maupun memotivasi rakyatnya. Jangan cuman diam di tempat seperti tadi pagar, ya. Jadi itu eh, dari konsep agama itu bahwa kita sebagai umat Hindu sangat mendukung sekali dengan pemilu tahun ini, ya, pesta demokrasi yang 5 tahun sekali, yang harus jurdil, ya, jujur dan adil, ya, ya, mari kita memilih uh, pilihan kita sesuai dengan hati nurani. Jangan, nah ini sekali lagi, jangan karena sogokan, jangan karena amplop, jangan karena sembako Anda memilih, ya. Ini nggak boleh. Ini termasuk apa? Gratifikasi, ya. Jadi nyogok. Jangan, ya, kita jagalah harga diri kita. Kita jagalah mental kita, ya. Jangan karena hanya duit 50.000 Anda merusak pemimpin negeri ini, memilih pemimpin yang salah, ya. Jadi jangan menerima sogokan, ya. Jangan apa mau diiming-imingin, ya. Itu adalah belum tentu benar.